Halo Sobat PS. Oke, terima kasih bagi sobat sekalian yang masih setia mendukung channel Perspektif Sosiologi ya. Oke, kali ini saya mau berbagi tutorial tentang Mendeley ya. Jadi Mendeley ini merupakan salah satu aplikasi begitu, aplikasi untuk proses citasi atau juga proses referensi otomatis begitu, atau citation manager ya. Mungkin kalau yang dikenal Mendeley ini adalah aplikasi yang bisa juga membuat daftar pustaka otomatis gitu, terus citasi otomatis juga gitu, cara buat footnote, body note secara otomatis gitu ya. Namun bagi saya Mendeley ini adalah salah satu perpustakaan digital begitu, tapi pribadi gitu ya. Kenapa bisa begitu? Karena dalam Mendeley ini kita bisa menyimpan data, menyimpan PDF begitu, menyimpan buku-buku, jurnal begitu, tulisan-tulisan gitu. Bahkan bisa di-share ke orang lain juga gitu. Nah, namun pada tutorial kali ini saya mau bagiin tips cara install dulu ya, cara install Mendeley ini gitu. Nah, saya sudah punya aplikasinya ini ya. Ini yang versi 1.19 ya. Bagi sobat sekalian yang belum punya, nanti saya taruh linknya di deskripsi ya. Kemudian teman-teman bisa download ya, gratis pokoknya. Oke, langsung saja ke tutorialnya. Jadi tutorial yang pertama kita akan install dulu Mendeley-nya. Caranya ini aplikasi Mendeley-nya mentahannya gitu. Kita klik saja 2 kali ya. Oke, kita tunggu. Oke, kita sudah masuk ke tahap instalasi atau cara menginstal Mendeley ya. Kita yeskan saja di sini. Oke, ya sudah masuk ke percakapan selanjutnya. Kita next kan saja ya, next. Kemudian ini langsung aja I agree ya, kita setujui, langsung next saja. Oke, kita centang yang di sini, centang ya, centang, kemudian install. Kita tunggu ya. Oke, kita tunggu installnya. Oke, nah sambil nunggu ya, jadi kalau sobat sekalian yang masih mahasiswa begitu, atau mungkin bagi para dosen, peneliti juga ya, aplikasi Mendeley ini merupakan aplikasi yang sangat wajib ya, wajib dimiliki gitu. Karena selain menghemat waktu begitu, ini juga sangat bagus ya. Jadi sudah terhubung ke Google Scholar ya, atau Google Cendekia gitu. Oke, karena sudah selesai ya, kita klik aja finish di sini. Oke, kita tunggu ya, kita tunggu aplikasi Mendeley-nya itu terbuka. Boleh sambil di refresh dulu gitu. Nah gitu ya. Jadi apalagi kalau bagi sobat yang lagi nyusun skripsi gitu ya, lagi nyusun tesis gitu, ini bisa digunakan ya, karena sangat cepat juga, efisien, dan otomatis gitu. Jadi nggak ribet lagi, nggak harus masukin daftar pustaka satu-satu, masukin citasi satu-satu gitu ya. Jadi ini sudah otomatis gitu, makanya sangat memudahkan sekali gitu ya. Oke, kalau sudah terinstall ya, maka akan muncul seperti ini, halaman pembukanya seperti ini ya, Mendeley-nya. Kemudian kita register ya, kalau kita belum punya akun. Kalau kita udah punya akun, tinggal masukkan aja email di sini, kemudian passwordnya di sini. Oke, langsung kita register ya, karena kita belum punya akun.
Oke, maka kita akan terhubung langsung ke website dari Elsevier ya. Jadi Mendeley ini merupakan aplikasi yang dikeluarkan oleh Elsevier ya, penerbit yang sangat terkenal ya. Oke, langsung aja kita masukin email yang akan kita jadikan email akun dari Mendeley itu ya. Misalkan saya menggunakan email ini ya. Oke, kalau sudah langsung continue. Nah, oke, di sini sudah ada ya, sudah masuk ke halaman register ya. Ini emailnya. Kemudian kita kasih nama ya di sini. Misalkan kasih nama di sini saya Tailani itu. Kemudian di sini Setia. Oke, ini passwordnya ya. Jadi passwordnya silahkan teman-teman buat password sendiri ya. Saya coba masukkan password yang saya buat ya. Ulangi. Oke, passwordnya ini saya buat ya, sudah. Kemudian kalau seperti itu, karena di sini sudah fair ya, sudah passwordnya sudah bagus gitu. Nah, diusahakan passwordnya juga yang unik ya, yang unik begitu, dan di sini minimal ada 8 karakter. Oke, langsung aja kalau sudah ya, kalau ini sudah dimasukkan langsung ke register sini dan cara ya. Nah, sekarang sobat sekalian udah punya akun Mendeley ya. Ini biar gak lupa save aja ya. Nah, sekarang teman-teman udah punya akun Mendeley ya. Gampang banget kan? Oke, kalau sudah, kita masuk ke continue to Mendeley. Oke, nah maka kita akan diarahkan ke sini ya. Kita sudah mau masuk ke Mendeley ini sebetulnya ini opsional sih ya. Jadi sobat kalau mau keluar dari sini pun nggak masalah sebetulnya, tapi kalaupun mau boleh aja di sini diisi ya. Kayak misalkan ini ya, karena posisi sobat sebagai apa gitu ya, apakah sebagai mahasiswa ya. Misalkan saya di sini sebagai mahasiswa ya. Kemudian saya pilih objek kajian saya social sciences misalnya. Oke, langsung continue ya. Nah, kita sudah masuk ke web atau desktop dari Mendeley-nya ya. Jadi sebetulnya fungsi ini tuh, ini adalah apa ya, sejenis mesin pencari gitu ya. Mesin pencari referensi, artikel, buku ya, yang bisa kita masukkan ke ke Mendeley ya. Misalkan di sini nih ada ya, di sini ada contohnya COVID-19. Kita klik. Nah, ini nih langsung muncul ya. Oke, langsung muncul. Misalkan kita klik COVID-19 atau klik sosiologi misalkan apapun, nah langsung muncul nih referensinya ya. Referensinya banyak banget ini. Kalau mau misalkan tambahkan ke Mendeley, ini cukup aja add to library ya. Oke, ini sudah ditambahkan langsung ke Mendeley-nya. Oke, ini secara otomatis ya. Tapi gimana sih kalau misalkan kita pakai cara yang manual ya? Misalkan kita mau masukin PDF atau mau masukin buku gitu ya, ebook gitu ya. Nah, ini cara yang biasanya sering digunakan ya. Oke, caranya kita masuk dulu ke akun kita ya, ke akun kita yang sudah didaftarkan tadi. Masukkan emailnya, kemudian masukkan passwordnya. Oh sorry, oke.
login ya, langsung kita login, kita tunggu sampai si Mendeley-nya terbuka gitu. Nah kita tunggu juga, kita tunggu ya. Nah tara, Mendeley-nya udah terbuka ya. Nah inilah dalaman isi Mendeley itu kayak gini ya. Nah ini untuk yang ininya di close aja, tidak perlu, ini di next saja ya, biarkan saja. Nah ini aplikasi Mendeley itu dalamannya ada ini ya. Nah tadi yang kita masukkan masukkan jurnal gitu tentang COVID yang kita masukkan secara otomatis itu tersimpan di sini kan, sudah ada gitu. Oke, saya jelasin dulu isian dari Mendeley itu ya. Oke, jadi ada beberapa icon ya di Mendeley itu ya. Ini ada add ya. Add itu adalah icon yang digunakan untuk menambah file ya, menambah PDF begitu. Kemudian ini ada folder, kemudian ini ada sinkronisasi ya, ini juga penting. Nah cuman yang paling mudah yang bisa kita gunakan adalah misalnya ya, tadi di awal kenapa saya bilang Mendeley ini adalah perpustakaan pribadi, jadi kita bisa menyimpan referensi di sini sebanyak-banyaknya, jadi sejenis memori lagi gitu. Nah oke, misalnya saya mau buat folder ini ya, ini buat folder di sini misalkan tentang jurnal, ini saya buat folder di sini. Nah ini adalah folder jurnal yang bisa kita isikan referensi ya, baik itu ebook ya, artikel jurnal kita bisa masukkan ke sini, laporan kita juga bisa masukkan ke sini. Oke, nah kita coba masukin satu referensi atau satu artikel jurnal ke sini ya. Oke, caranya tinggal yang add ini ya, ini klik yang ini, kemudian kita add files ya. Add files. Oke, kemudian akan terhubung langsung ke memori komputer kita ya. Nah misalkan saya mau memasukkan satu artikel yang ini ya, artikel dari Pak Dr. Wida Syarif sama Pak Fahru Raji ya. Jadi tinggal klik saja ini, kemudian kita open. Nah si artikelnya sudah ada di sini ya. Nah bisa nggak sih artikel ini dibuka? Oh bisa tentunya ya, kita klik aja 2 kali tuh kan langsung muncul. Jadi bisa baca juga di sini kan, bisa baca juga di sini. Oke, karena ini PDF-nya gitu. Nah yang harus diperiksa juga gitu kalau misalkan kita masukin satu referensi ke Mendeley itu adalah bagian ininya nih tuh kan, ini masih acak-acakan ya, masih acak-acakan banget. Ini tipenya udah bener ya, jurnal ya. Kemudian ini masih acak-acakan gini ya. Nah ini harus diperbaiki ya. Cara perbaikinya gampang sih ya, tinggal misalkan kita masukkan aja ini judul, copy, kita masukkan ini ke judul ya, hapus dulu. Nah ini masukkan ke judul, kemudian penulis di sini banyak ya, ini hapus aja ya, penulisnya hapus. Jadi kalau menulis nama gitu di Mendeley itu biasanya harus dibalik ya. Kalau misalkan namanya Wida Syarif, jadi Syarif, DD gitu. Nah, ini juga yang keduanya belum dimasukin ya, penulis videonya Pak Muhammad Fahru Raji ya. Oke, kita masukkan ke sini garis baru ya. Nah kalau tidak dibalik namanya, maka yang terjadi adalah seperti ini, makanya harus dibalik ya, kasih koma kemudian kita paste di sini. Oke, nah ini jurnalnya harus diisi juga ya. Ini jurnal apa ya, jurnal At-Tahrir ya. Nah ini harus dimasukin ke sini ya. Oke, tahunnya tahun 2017, tulis ya,
volumenya volume 17, kemudian nomor 1, dan ini halamannya 49 sampai 76. Oke. Nah, ini yang wajibnya seperti ini ya. Kalau abstraknya sebetulnya kalau mau dimasukin boleh. Ini yang wajibnya. Atau biasanya suka ada nomor doa ya. Oke, biasanya suka ada, kalaupun nggak dimasukin nggak masalah sebetulnya. Cuman ada beberapa jurnal yang mengharuskan nomor ini ya, DOI-nya mau dimasukin di sini gitu. Tapi sebetulnya tidak masalah ya. Nah, ini sudah benar ya. Ini sudah benar. Jadi ketika nanti dikutip dalam satu tulisan itu akan benar. Tuh kan, ini sudah benar ya. Oke, ini sudah benar. Nah, itu cara memasukkan referensi kita ke jurnal ya. Buku apapun itu bisa dimasukkan ke situ gitu, asalkan bentuknya bentuk yang sudah PDF begitu. Kayak gini ya. Masukin ke sini. Masukkan ke sini gitu. Sebanyak-banyaknya boleh sampai ke bawah begitu. Nah, cuman pertanyaannya gimana kalau misalkan kita masukin referensi tapi itu dari berita misalkan ya. Itu dari berita dari koran online gitu. Kan itu nggak ada PDF-nya gitu. Jadi gimana cara masukinnya? Nah, caranya adalah cara manual ya. Nah, cara manual yang bisa kita gunakan ya. Misalnya kita mencari referensi berita tentang COVID-19 ya. Oke. COVID-19 misalnya. Nah, ya banyak ya muncul di sini. COVID-19, udah ada statistiknya ya. Oke, misalnya apa yang kita cari ya, ini banyak banget ya, satu aja yang kita cari. Misalnya ini ya, berita dari CNN Indonesia ya. Kita klik beritanya ya, oke. Menunggu ya. Nah, oke, sudah terbuka. Nah, biasanya kalau misalkan kita citasi gitu berita, atau kita mau masukkan referensi dari berita kan ada PDF-nya ya. Nah, caranya gimana? Caranya adalah dengan cara manual. Kalau cara manual otomatis harus dimasukin satu-satu ya. Jadi caranya kita isi loading ya, sabar. Apakah sudah bisa di copy? Nah, sudah ya. Caranya adalah masukkan judul, kemudian juga tahun, penulis ya, masukkan ke menilai. Oke, kalau saya biasanya seperti ini caranya. Jadi copy dulu di sini di notepad ya, judulnya ya, yang harus dimasukkan itu adalah judulnya. Yang kedua adalah penulisnya ya, ya. Di sini kita cek siapa ya penulisnya. Misalkan kita mengambil referensi dari berita ini misalkan ya, tapi berita juga harus yang kredibel ya, yang media-media besar diusahakan, karena kan banyak banget sekarang media-media juga yang nggak jelas juga ya, harus hati-hati dengan isinya gitu. Oke, nah sepertinya karena di CNN ini nggak ada penulisnya ya, ini hanya ada inisial ya, kita masukin saja yang ini ya, CNN Indonesia. Oke, kita bisa tulis di sini ya, CNN Indonesia gitu ya. Kemudian yang ketiga yang harus dicari adalah penerbitnya ya, penerbit dari berita ini. Kalau ini kan cnnindonesia.com berarti ya. Nah, tahunnya selanjutnya ya, ini di beritanya tahun 2021, masukkan saja tahunnya, dan yang terakhir linknya ya. Jadi linknya diklik yang atas, kemudian kita tekan Ctrl C ya, Ctrl C, kemudian kita copy di sini.
Nah, masuk lagi ke Mendeley ya. Masuk lagi ke Mendeley. Nah, cara memasukkannya adalah dengan cara manual ya. Cara manual itu bisa dengan klik kanan ya. Nah, klik kanan ada add entry manually ya. Ini. Atau bisa juga dengan menggunakan menu icon yang ini ya. Nah, ada kan? Oke. Cara memasukkan yang manual adalah kita pilih dulu ya, ini tipe referensinya tipe apa, apakah buku, book section dan sebagainya ya, film, nah jurnal artikel, magazine ya, newspaper. Kalau yang tadi karena berita ya newspaper, maka masuknya ke newspaper artikel ya. Bisa juga ada apa, ada tesis ya di sini juga tuh bisa ya. Banyak ya pokoknya, karena tadi newspaper maka klik newspaper. Nah, kemudian masukkan ini title-nya, judulnya ya, judulnya ini kita copy, kemudian kita paste ke sini ya. Kemudian penulisnya ya, penulisnya karena tadi tidak ada penulisnya maka kita masukkan saja CNN Indonesia penulisnya. Karena penulis harus dibalik namanya, jadi balik ya, kasih koma dan paste di situ. Publikasinya atau penerbitnya siapa, kita masukkan CNN ya. Oke, tahunnya tadi tahun 2021. Dan yang terakhir adalah link beritanya, kita copy juga ya, kita masukkan di URL di sini ya, paste di sini kemudian save. Nah, ada dua kan, ini berita ya, karena berita itu enggak ada PDF-nya jadi kita buat seperti ini. Oke, itu ya dua cara untuk tadi udah install, kemudian ini memasukkan referensi. Kalau sobat sekalian punya banyak PDF referensi masukkan aja ke sini ya. Cuman syaratnya tadi harus dibenerin ya, harus ininya harus rapi, harus dibenerin ya, jadi jangan sampai dibiarin aja gitu saja gitu. Nah, sekarang tips satu lagi yang ingin saya bagikan buat sobat sekalian adalah soal cara memasukkan apa referensi tadi yang ada di Mendeley ke artikel atau ke tulisan kita ya. Nah, di sini saya ada satu contoh tulisan ya, masih tulisannya Pak Dr. Syarif ya sama Pak Muhammad Fahrul Razi ini. Oke, di sini kita cek ya, kita cek apakah ini menggunakan footnote ya atau kutipan di sini ya, di bagian footer itu, atau menggunakan body note ya. Kita cek referensinya, oh ya ternyata menggunakan catatan kaki ya, catatan kaki seperti ini, dan ini masih belum apa menggunakan Mendeley, ini masih manual ya, ini masih manual gitu, karena tadi saya convert dari PDF ke Word ya, jadi ini masih manual. Nah, ini kita ada satu tulisan ya, sebagai contoh tulisan yang akan kita referensinya akan kita citasi menggunakan Mendeley ya. Oke. Nah, kalau kita sudah punya satu tulisan seperti ini, maka sangat mudah sebetulnya ya, sangat mudah. Dalam artian kita tinggal mencocokkan saja referensi yang kita gunakan, kemudian kita masukkan ke Mendeley gitu ya. Nah, mudah banget kalau yang seperti ini ya. Misalkan ini tulisan ini mengutip tulisan dari Martin van Bruynesen ya. Oke, yang ini ya. Nah, kita akan masukkan ke Mendeley, kemudian kita akan citasi lagi ke sini. Caranya gimana? Gampang banget ya. Caranya ini ya, referensi ini kita copy saja semuanya. Kita copy ya. Kemudian kita masuk ke Google ya, ke Google, dan kita cari Google Scholar ya. Oke, cari Google Scholar ya. Nah, ini ya, atau mungkin dalam bahasa Indonesia Google Cendekia ya. Kita klik ini. Oke, kita tunggu ya. Nah, ini
ini kita sudah masuk ke Google Scholar atau Google Download itu. Nah, tujuan kita masuk ke sini itu ingin mencari referensi yang tadi, yang Martin van Bruynesen tadi ya. Oke, kita paste saja di sini ya, paste yang tadi yang kita copy ini, kita paste di sini ya. Nah, betul kan ya. Kemudian kita klik search ya, cari. Nah, ini ketemu juga kan. Nah, ini tulisannya yang tadi Martin van Bruynesen ya, tentang genealogi Islamic radicalism ya, atau radikalisme Islam ya. Nah, sobat sekalian, kalau misalkan kita udah punya PDF-nya gitu ya, udah punya PDF-nya gampang kan, tinggal masukin saja langsung ke Mendeley. Tapi kalau misalkan kita belum punya PDF-nya gitu, maka kita bisa download ya, download aja di sini ya, download misalkan PDF-nya. Oke, kita tunggu ya. Nah, kita download ya, PDF-nya kita download, masih loading ya. Nah, kita download ya. Oh, karena memang artikelnya terkunci ya, sini tidak ada akses gitu, kita nggak bisa downloadnya gitu. Nah, mungkin di lain waktu saya akan bagikan tip and tricks juga ke sobat sekalian, cara mengakses artikel yang dikunci seperti ini ya, jurnal-jurnal itu ya. Oke, kita anggap saja kita sudah punya PDF-nya dan kita sudah membaca bukunya ya. Dalam artian kita harus membaca bukunya dulu ya, jadi jangan asal masukin aja gitu. Misalkan kita sudah membaca buku ini tapi kita pengen otomatis ya, pengen citasinya otomatis, maka caranya gampang banget, tinggal klik saja yang ini ya, yang tulisan petik ini, tanda petik ini ya, kemudian kita yang tulisannya cite ya, ini kita klik, maka akan muncul dialog ya. Nah, akan muncul dialog seperti ini. Ini adalah jenis-jenis jenis-jenis style gitu, jenis-jenis style yang bisa kita kutip ya. Ini biasanya yang banyak digunakan sekarang adalah apa ya? Apa itu adalah American Psychological Association ya. Ini juga ada Chicago, ini ada Harvard juga. Bebas ya. Nah, biar bisa masuk ke Mendeley, caranya gimana? Caranya teman-teman harus klik yang ini, Refman ya. Klik Refman ini, klik satu kali, maka akan mendownload. Nah, maka ini akan menghasilkan download ini ya, mendownload ini bentuknya bentuk RIS ya, yang bisa kita masukkan ke Mendeley. Nah, kalau udah seperti ini gimana? Kalau udah seperti ini, kita masuk lagi ke Mendeley ya, masuk lagi ke Mendeley. Kita di sini, kemudian kita klik yang ini, files. Nah, kemudian kita masukkan hasil download tadi ya, hasil download tadi saya taruh di sini. Nah, ini hasil download tadi ini. Kemudian kita klik dan open, maka akan muncul kan. Nah, itu akan muncul ya. Muncul ini, dicek lagi ya, khawatirnya ada yang salah gitu, karena ini sudah bagus ya, tidak perlu dicek lagi, maka ini sudah layak untuk kita cite ya di jurnal.